hukum, persoalan kesenjangan itu persoalannya. Kalau mau ngelola negara itu selesai, nggak usah diskusi lagi tentang pluralisme, udah selesai, sudah diuji oleh tindakan gerakan bersenjata, sudah diuji oleh perdebatan konstitusional, sudah selesai. Nah, jadi persoalannya sekarang ini adalah kita mau menegakkan keadilan yang di berbagai lini itu lumpuh. Saya tidak katakan pemerintah saja, tapi di yudikatif, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lembaga lain. Nah, tapi ini sekarang begini, kalau kita bicara keadilan lalu dituduh, wah ini anti pluralisme. Apa hubungannya? Tidak ada. Kalau kita bicara penegakan hukum, keadilan, tidak ada urusannya dengan Cina, tidak ada urusannya dengan non-Muslim. Tidak ada, ini keadilan, ketidakadilan. Itu yang diperjuangkan. Nah, celakanya sekarang ini kadangkala orang lalu genit, gitu. Genitnya itu gimana? Kalau bicara keadilan, tidak berani. Kenapa? Dituduh apa? Anti pluralisme. Iya tuh, orang sekarang teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan, diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis, gitu, tidak, anti kebinekaan, itu omong kosong semua. Tidak ada di bawah itu, tidak ada itu urusan agama. Bahwa di bawah itu resah, iya itu, tapi bukan soal pluralisme, bukan soal perbedaan, bukan soal diskriminasi, gitu. Nah, itu juga kaitannya yang ditanyakan Pak Lukman tadi. Misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin, bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja berdasar ikatan primordial sekalipun, karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno. Siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kala tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama, disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Pak Bagus Hadikusumo, ndak usah nuntut negara Islam, ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ini ada letter Kristen di dalam pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 itu. Terus dengan begitu, jadi boleh sajalah memilih berdasar agama, boleh, tidak memilih berdasar agama juga boleh. Maka Bung Karno mengatakan kalau mau, kalau kamu ingin, gitu, silakan. Kalau kamu tidak ingin juga enggak apa-apa. Bicara yang benar lalu diserang rame-rame, ini anti pluralisme, anti Pancasila. Apanya yang anti Pancasila? Memang begitu pidatonya Bung Karno sejak dulu, yang pertama itu. Dan sekarang itu dicetak sebagai pedoman. Misalnya kalau di PDI ada pidato Bung Karno 1 Juni 19 yang sudah diberi. Di situ juga dicatat pidato Bung Karno yang begitu aslinya. Yang terakhir, Mbak Balkis, dengan demikian apa sih persoalan kita sekarang ini? Menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Itu yang harus diprioritaskan dulu. Karena menurut saya kalau hukum, keadilan sudah tegak, lebih dari 50% persoalan di negara ini selesai. Yang sisanya itu terpotong-potong ke berbagai sektor yang sifatnya ad hoc. Hukum dan keadilan dulu. Kalau hukum keadilan sudah ditegakkan, miskin bersama-sama orang Indonesia itu tidak apa-apa kok. Ini kan sudah miskinnya tidak rata. Yang suka kaya sekali sini, ya marah dong orang. Bukan karena pluralisme, bukan karena apa gitu. Sekira itu, karena kalau hukum tidak tegak, ini kuncinya. Kalau hukum tidak tegak akan terjadi public distrust. Ya. Itu bukan untuk Prof. Mahfud ya. Public distrust. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.